Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada, sadaqa wa'ada, wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa man tabi'ahudahu amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali sore hari ini Bunda Dani dan aku Bon bisa bertemu kembali dengan teman-teman yang solih-solihah yang berada di rumah. Kita ketemu lagi sama teman-teman ya Bunda? Iya, ketemu teman-teman yang sudah menunggu kita. Kenapa? Kok kita ditunggu teman-teman? Karena sore hari ini seperti biasanya Bunda Dani. Oh iya, Bunda akan berkisah teman-teman. Iya, itu teman-teman sudah nungguin semua. Tapi teman-teman sudah mandi belum? Ya, Masya Allah, tentunya sudah mandi kan Bon. Sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Aku juga ganteng. Masya Allah, Masya Allah. Baik Bon, kita ucap salam dulu. Iya, aku yang ucap salam. Bunda dulu dong. Aku. Bunda dong. Aku. Malah bertengkar sama Bon. Iya deh Bon kalau gitu yang ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai gini, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku semangat sekali kalau ketemu dengan teman-teman pecinta radio suara Gersik. Wah. Jangan lebar-lebar. Kenapa wahnya? Iya, soalnya teman-teman itu semangat mendengarkan dan menunggu kisah dari kita, Bunda. Ya, Masya Allah. Baik teman-teman yang solih dan solihah di rumah, pecinta radio suara Gersik, bagaimana kabarnya di rumah? Tentunya sehat semua kan? Iya, semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Bon sehat. Aku sehat. Masya Allah. Teman-teman, sore hari ini spesial. Wah, selalu spesial. Iya, spesial. Karena yang lalu kita memperingati Tahun Baru Hijriah. Tahun baru apa? Tahun Baru Hijriah. Tahun baru apa? Tahun Baru Hijriah, teman-teman. Tahun baru apa? Tahun Baru Hijriah. Tahun baru apa? Tanya terus ya. Tahun Baru Hijriah, teman-teman. Nah, sekarang adalah bulan pertama di Tahun Baru Hijriah. Bulan Mei. Kok bulan Mei? Bukan. Oh, sekarang bulan Juli. Bulan Juli itu adalah bulan di kalender Masehi. Tadi kalender apa? Oh, tadi kalender Hijriah, sayang. Bedanya apa? Bon tanya melulu ya teman-teman tuh, teman-teman di rumah sudah tahu semua itu perbedaan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah ya teman-teman ya. Kan aku masih kecil. Oh, masih kecil. Emang umur berapa? Aku umur 4 tahun. 4 tahun. So. TK dong? Iya, TKC. TKC? Habis TKA, TKB, terus TKC. Gak ada Bon. TK itu cuma sampai TKB. Oh, sudah diganti? Mungkin sudah diganti ya teman-teman. Memang gak ada Bon, ada-ada aja. Kalau kalender Mama, kalender Masehi. Iya, kan bulannya nggak sama. Nggak sama dong. Kalau Masehi teman-teman semua sudah hafal ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Iya, Juni. Sampai bingung. Juni. Terus Juli. Iya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau yang satunya tadi, Hijriah. Kalau yang Hijriah bulannya beda namanya. Emang nggak sama? Nggak sama dong. Kalau bulan-bulan di kalender Hijriah, ada yang tahu teman-teman di rumah? Oh, itu teman-teman pintar semua, tahu semua Bon. Tapi aku kan belum tahu. Bon belum tahu. Belum. Ayo Bunda kasih tahu. Teman-teman, yuk yang di rumah yang sudah hafal bulan-bulan di kalender Hijriah, sama-sama kita kasih tahu Bon ya. Nama bulan Hijriah yang ada berapa ya? Sama ada 12 Bon. Banyak ya apa emang hafal? Mudah ya teman-teman menghafalnya ya, pakai lagu dong. Mau aku Bunda.
Baik, yuk teman-teman yang di rumah yang sudah bisa, yuk kita ajari Bonbon yuk. Nama-nama bulan di dalam tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sampai bingung aku. Iya, derdek yuk. Enggak sih, Bonbon soalnya lucu ya, nanya-nanya banyak. Ya, kita mulai dari awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lagunya enak Bunda. Ayo lagi. Sudah. Ayo lagi. Sudah. Teman-teman yang di rumah sudah hafalkan lagu itu ya? Yuk kita hafalkan sekali lagi ya teman-teman. Oh, oke, baik. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Aku sekarang sudah tahu. Tapi aku tadi bisanya Rabiul Awal toh. Nggak apa-apa, nanti perlahan-lahan dihafalkan dengan lagu, nanti cepat hafal. Baik, siap Bunda. Nah, teman-teman, ngobrolin soal bulan-bulan di dalam tahun Hijriah, bulan di awalnya adalah Muharram. Banyak sekali kejadian yang terjadi di bulan Muharram ini. Salah satunya adalah diciptakannya Nabi Adam, bertaubatnya Nabi Adam, kemudian bersandarnya perahu Nabi Nuh di Bukit Judi, kemudian banyak lagi ya. Tapi bulan Muharram identik dengan hijrahnya Rasulullah. Walaupun sebenarnya ada riwayat mengatakan hijrahnya Rasulullah itu terjadi pada akhir bulan Safar dan sampai di Madinah awal bulan Rabiul Awal. Tapi terlepas dari itu ada banyak hikmah teman-teman yang terjadi di dalam hijrahnya Rasulullah. Pasti ini seru kisahnya. Wah, seru banget. Teman-teman di rumah mau dengarkan kisah dari Bunda? Mau katanya Bun. Mau banget. Mau banget, Masya Allah. Bun, aku belum nyanyi. Kamu mau nyanyi apa? Yang itu loh. Hello kawan. Masya Allah. Mau itu lagi? Masya Allah, baik. Teman-teman, alhamdulillah ya. Sore hari ini senang sekali Bonbon ingin dinyanyikan lagu lagi katanya. Tadi padahal sudah menyanyikan lagu bulan-bulan di tahun Hijriah ya. Sekarang pingin yang itu. Yang satunya dia pingin narsis teman-teman. Halo kawan, kita jumpa lagi. Kan mesti bersama Bunda Dani. Dan aku Bonbon yang paling ganteng, oh yeah, yang paling keren, oh yeah. Narsis itu supaya lagunya tenar. Supaya lagunya tenar. Dan insya Allah teman-teman sudah hafal lagu itu. Soalnya setiap ketemu sama Bunda Dani dan juga Bonbon, aku mesti nyanyikan itu ya, yang paling keren, oh yeah gitu. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan kisah dari Bonbon. Kok dari aku? Bukan. Kali ini bukan Bonbon yang berusaha. Enggak, aku gak iso. Gak iso. Baik teman-teman, setelah yang satu ini Bunda akan hadir kembali dengan kisah hijrahnya Rasulullah. Nih, enggak apa-apa ya Mas Indra.
Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman masih setia menunggu Bunda ya untuk mendengarkan kisah. Tapi kali ini Bunda mau berkisah sendiri, tidak ada Bon-Bon. Kemana ya Bon-Bon? Ya biarin teman-teman supaya Bon-Bon tidak bersuara. Tidak minta nyanyi lagi. Ya, biasanya kalau Bunda berkisah, dia selalu begitu ya. Begitu ya. Kali ini Bunda berkisahnya tanpa Bon-Bon. Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman yang solih dan solihah, anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng yang berada di rumah, sahabat Suara Gersik yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sore hari ini Bunda ingin berkisah tentang sosok manusia yang Masya Allah luar biasa, yang menjadi uswatun hasanah kita ya. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling agung, manusia yang luar biasa, yang patut kita teladani. Masya Allah. Baik, sudah siap dengar kisahnya? Masya Allah sudah siap ya. Kisahnya akan segera dimulai. Hari itu di gedung pertemuan yang bernama Darun Nadwa, pembesar-pembesar Quraisy berkumpul. Mereka sudah mulai gusar, mereka sudah mulai khawatir dengan beberapa sahabat Rasulullah yang sudah mulai meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Para pembesar kafir Quraisy ini sedang mengadakan rapat untuk bagaimana mensikapi mereka akan berbuat apa terhadap Rasulullah. Kita harus mengambil tindakan. Sudah banyak orang-orang Mekah ini yang mulai berpindah ke kota Yatsrib. Iya, bagaimana kalau seandainya Muhammad kita kurung saja di kandang besi seperti penyair-penyair yang sudah kita hukum? Masya Allah, kejam sekali ya teman-teman, orang-orang kafir Quraisy ini. Masa Rasulullah mau ditaruh di kerangkeng, di kandang besi? Allahu Akbar, mereka benar-benar jahat pada Rasulullah. Tapi usulan ini tidak disetujui. Para pembesar Quraisy yang lainnya tidak setuju dengan usul ini. Akhirnya Abu Jahal mempunyai usul. Kalau kita membunuh Muhammad, itu sangat berisiko. Pendapatmu tidak aku terima. Lantas bagaimana kita akan berbuat kepada Muhammad? Kalau Muhammad dibiarkan, dia pindah ke Madinah atau Yatsrib, dia akan mendapatkan pengikut yang banyak. Maka dia akan menghancurkan kita suatu saat. Ya, itu yang sedang aku pikirkan. Tapi kalau kita membunuh Muhammad, pasti kafilahnya akan menuntut balas terhadap orang yang membunuh Muhammad. Maka satu-satunya cara adalah kita mengutus dari setiap kabilah untuk mengirim pemuda yang sangat terampil di dalam membunuh. Setiap kabilah mengumpulkan satu pemuda, sehingga akan terkumpul banyak pemuda yang akan membunuh Muhammad. Dan kalau Muhammad terbunuh, maka kabilah Muhammad tidak akan bisa menuntut balas terhadap kabilah-kabilah yang lain. Paling-paling kita akan dituntut membayar ganti rugi. Masya Allah, usul Abu Jahal ini sangat jahat ya teman-teman. Usulnya tapi diterima oleh kafir Quraisy. Karena menurut mereka usul ini bagus dan tidak mengandung resiko yang terlalu berat. Maka seketika itu pula diputuskan di rapat di gedung Bani Nadwa itu untuk segera para kabilah mengirim seorang pemuda yang akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun
Allah yang sangat menyayangi Rasulullah mengutus Jibril untuk memberitahu Rasulullah bahwa malam hari Rasulullah diperintahkan untuk segera meninggalkan kota Makkah menuju kota Yasrib atau kota Madinah. Ketika itu siang hari setelah mendapatkan perintah untuk hijrah dari Jibril, dari Allah lewat Jibril, Rasulullah segera keluar rumah dengan menutup mukanya, menuju melangkah ke rumah sahabatnya. Sahabat yang sangat luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mengetuk rumah Abu Bakar. Assalamualaikum. Abu Bakar terkejut karena tidak seperti biasanya. Rasulullah siang-siang ke rumahnya. Pasti ada sesuatu yang penting. Apalagi ketika Abu Bakar membuka pintu. Abu Bakar melihat Rasulullah menutup muka. Abu Bakar merasa pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan Rasulullah. Wahai Rasulullah, masuklah ke dalam rumah. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa sudah turun perintah Rasulullah untuk meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Maka Abu Bakar pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kau ingin aku menemanimu? Maka Rasulullah mengatakan bahwa ya, Rasulullah ingin ditemani oleh Abu Bakar. Masya Allah teman-teman, Abu Bakar sangat terharu. Ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Abu Bakar. Sudah lama Abu Bakar menantikan Rasulullah hijrah dan beliau bisa menemani Rasulullah di dalam hijrahnya tersebut. Maka siang itu segera Abu Bakar menyiapkan beberapa perlengkapan yang akan dibawa dalam perjalanannya nanti bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali pulang ke rumahnya. Dan Rasulullah menemui sepupunya yang juga sahabatnya, yang juga menjadi menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ada dua hal teman-teman yang disampaikan Rasulullah kepada Ali. Kira-kira apa ya? Teman-teman tahu dua hal yang disampaikan Rasulullah kepada Ali? Apa kira-kira? Teman-teman tidak tahu? Oh, Masya Allah, baik-baik. Bunda akan lanjutkan kisahnya ya. Jadi ketika Rasulullah teman-teman bertemu dengan Ali, Rasulullah menyampaikan dua hal. Yang pertama, Rasulullah memberi amanah kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan pada Rasulullah. Hah? Masa orang kafir Quraisy menitipkan barang-barangnya ke Rasulullah ya? Iya teman-teman, betul itu, betul. Aneh kan ya, orang-orang kafir Quraisy ini teman-teman, dia memusuhi dakwah Rasulullah. Tapi di sisi lain, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah ini begitu percaya kepada Rasulullah dan menggelari Rasulullah Al-Amin. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ini menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah malahan, bukan kepada yang lainnya. Wah, Masya Allah, hebat kan Rasul kita. Masya Allah. Memang Rasulullah ini akhlaknya Masya Allah mulia sekali. Amanah, bisa dipercaya teman-teman. Sehingga orang kafir Quraisy pun menitipkan barangnya kepada Rasulullah. Siapa yang di sini teman-teman, salih-salihah, anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik di rumah, pendengar suara Gresik ini, yang seperti Rasulullah hebatnya? Hah? Semua hebat-hebat. Masya Allah. Siapa yang di rumah yang jujur seperti Rasulullah? Oh, Masya Allah, jujur semua. Hanya siapa yang di rumah amanah seperti Rasulullah? Masya Allah, semuanya amanah, hebat-hebat semua ya teman-temannya. Nah, sedangkan pesan yang kedua untuk Ali adalah Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya. Wah, ada apa kira-kira ya? Kenapa Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan posisi Rasulullah tidur di tempat tidurnya ya? Kenapa ya?
Ih, kalau ada bonbon pasti teman-teman bonbon nanya, Bunda, kenapa itu kenapa Ali disuruh tidur di tempatnya Rasulullah? seperti itu ya. Pasti dia tanya seperti itu. Tapi karena bonbon tidak ada, Bunda akan melanjutkan kisahnya. Maka teman-teman, ketika malam sudah tiba, suasana sudah senyap, semua orang penduduk tidur, terlelap, tapi Rasulullah tidak tidur. Karena malam itu teman-teman, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Namun teman-teman, Rasulullah tahu bahwa di depan rumahnya sudah ada beberapa pemuda-pemuda yang gagah menghunus pedang yang tajam untuk membunuh dirinya. Oh, Masya Allah. Mereka begitu kejam ya teman-teman. Jangan ditiru ya. Orang jahat itu tidak baik. Sifatnya tidak baik. Jadi tidak boleh ditiru. Maka Rasulullah dengan bimbingan Allah melangkah keluar rumah. Dibuka pintunya perlahan. Rasulullah melangkah perlahan-lahan. Kemudian dengan bimbingan Allah, Rasulullah mengambil pasir di depan rumahnya. Dan pasir itu kemudian ditebarkan di muka pemuda-pemuda kafir Quraisy yang sudah siap membunuhnya. Seketika itu, dengan kehendak Allah, pemuda-pemuda yang gagah berani, yang sudah siap dengan menghunus pedangnya yang tajam itu, tiba-tiba mereka semua merasa ngantuk. Kenapa mataku berat sekali ya? Semuanya tertidur. Semuanya tidak melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Maka Rasulullah pun melangkah segera meninggalkan rumahnya menuju rumah Abu Bakar. Sesampai di rumah Abu Bakar sudah siap teman-teman. Dengan menyediakan onta 2 ekor. Abu Bakar pun mempersilahkan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sudah menyiapkan 2 onta. Pilihlah yang mana untukmu. Maka Rasulullah pun memilih 1 ekor onta yang akan ditunggangi dan juga membawa berbekalannya yang bernama Al-Uswa. Onta juga ada namanya loh teman-teman. Apa namanya tadi? Al-Uswa. Ontanya bernama Al-Uswa. Nah, malam hari itu mulailah berangkat. Rasulullah bersama Abu Bakar meninggalkan kota Mekah. Menuju mana? Ternyata tidak menuju arah Madinah atau Yasrib teman-teman. Rasulullah memutar ke arah barat daya. Ke sebuah bukit yang namanya Jabal Nur. Di situ ada gua yang bernama Gua Sur. Jadi kalau seandainya dari Mekah menuju Madinah itu ke arah sana, Rasulullah berbalik dulu. Tidak langsung ke arah Madinah. Tapi berbalik dulu ke arah sini dengan harapan bahwa orang-orang kafir Quraisy akan terkecoh. Oh, Masya Allah, selain Rasulullah ini amanah, selain Rasulullah ini jujur, Rasulullah ternyata sangat cerdas luar biasa. Anak solih-solihah yang ada di rumah, wah kok tegang sekali ini ya, Masya Allah mendengarkan kisah dari Bunda. Ya kisahnya tegang ya, Masya Allah. Ya anak solih-solihah yang berada di rumah, yang ganteng-ganteng cantik-cantik, coba tepuk 1. Masya Allah. Tepuk 1-nya pakai oke. Tepuk 1. Oke, Masya Allah. Coba kalau tepuk 2, tepuk 2. Masya Allah, sip, hebat ya. Kita lanjutkan dulu kisahnya ya. Kita lanjutkan apa kita jeda dulu ya? Kayaknya teman-teman antusias sekali dengarnya. Masya Allah, baik kita lanjutkan sebentar ya. Setelah itu Bunda akan membangunkan
Bonbon. Kita bangunkan nanti dia ya. Baik. Kemudian lanjutkan kisahnya. Seketika itu Rasulullah dan Abu Bakar menuju Gua Sur. Teman-teman, Abu Bakar meminta putrinya yang bernama Asma. Masya Allah, Asma ini wanita yang mulia, teman-teman. Wanita yang hebat. Asma ini bertugas untuk mengirim makanan untuk Rasulullah dan juga untuk ayahnya Abu Bakar. Sementara Abu Bakar menyuruh anak laki-lakinya yang bernama Abdullah untuk menjadi spy, mata-mata. Apa yang dikerjakan oleh orang Quraisy sepeninggal Rasulullah. Ini sangat penting informasi ini bagi Abu Bakar dan juga Rasulullah. Karena dengan begitu Rasulullah dan Abu Bakar bisa menentukan langkah-langkah untuk hijrahnya ke Madinah. Bunda, Kalau Bonbon ada dia pasti tanya. kenapa Rasulullah keluarnya dengan sembunyi-sembunyi? Apakah Rasulullah takut? Rasulullah tidak takut, teman-teman. Rasulullah ini hebat. Tetapi kenapa Rasulullah keluarnya malam-malam, kemudian Rasulullah bersembunyi dulu di Gua Sur, tidak kemudian Rasulullah terang-terangan berhijrahnya? Apakah Rasulullah takut? Tidak. Tetapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua untuk selalu berhati-hati. Sikap dan sifat berhati-hati ini sangat penting, teman-teman. Terutama di dalam menghadapi masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang besar, keselamatan jiwa. Nah, ini penting. Makanya Rasulullah berhijrahnya seperti itu agar kita umatnya bisa meniru Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak ceroboh, teman-teman. Walaupun Rasulullah ini kekasihnya Allah, Rasulullah itu dimampukan Allah bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Tetapi ketika Rasulullah berhijrah, Rasulullah tidak melakukan seperti Isra Mi'raj. Rasulullah secara manusiawi menggunakan teknik, menggunakan taktik, menggunakan kehati-hatian, perhitungan supaya keselamatan dirinya dan Abu Bakar terjaga sampai di Madinah. Ini penting menjadi catatan kita karena ini akan menjadi contoh buat kita semua. Buat teman-teman semua di rumah, anak-anak solih-solihah di rumah juga seperti itu ya. Tidak boleh ceroboh, harus berhati-hati, terutama berkaitan dengan keselamatan jiwa. Ini salah satu uswah dari Rasulullah ya, teman-teman. Masya Allah, Rasulullah ini memang manusia yang hebat ya, Masya Allah. Nah, ketika pagi menjelang, tapi di Arab tidak ada ayam ya, yang ada kan unta. Masa ontanya bilang begitu ya? Enggak ya, teman-teman. Pagi itu ada seorang laki-laki yang lewat di depan rumahnya Rasulullah, merasa heran melihat pemuda-pemuda yang menghunus pedang ini kok pada tiduran. Maka laki-laki itu membangunkan pemuda-pemuda itu. Kamu kenapa di sini tidur semua? Hei, bangun, bangun. Hah? Sudah pagi? Kami di sini itu mau membunuh Muhammad. Apa? Kamu mau membunuh Muhammad? Muhammad sudah pergi. Tidak mungkin. Kita berjaga-jaga di sini dari semalam. Teman-teman, bangun. Ada apa? No, kenapa kita tidur? Orang itu bilang Muhammad sudah pergi. Kamu ini lucu. Katanya menjaga Muhammad, malah tidur di sini. Muhammad sudah pergi. Pemuda-pemuda itu begitu kagetnya, teman-teman, ketika mengetahui bahwa Rasulullah yang diincar ternyata sudah pergi, meninggalkan rumahnya. Ayo, kita masuk, kita gebrak pintunya. Gebraklah pintu rumah Rasulullah. Mereka masuk.
dan melihat seseorang sedang tertidur di tempat Rasulullah berselimut. Maka pedangnya pun dihunuskan ke orang yang sedang tidur. Bangun! Wahai Muhammad, bangun! Alangkah terkejutnya mereka ketika yang bangun adalah Ali. Ali yang kemarin diperintahkan Rasulullah, yang pada siang harinya maksud Bunda, diperintahkan Rasulullah untuk menggantikan posisi Rasulullah tidur di tempat tidurnya. Ternyata ini salah satu taktik Rasulullah untuk mengecoh pemuda-pemuda supaya dikira Rasulullah masih tidur. Padahal yang tidur kan Ali radhiyallahu anhu. Terbangunlah Ali. Dan betapa kagetnya mereka ketika yang dihunus pedang bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kenapa kau ada di sini? Di mana Muhammad? Aku tidak tahu. Katakan, di mana Muhammad? Aku tidak tahu. Ali mengatakan dia tidak tahu kemana Rasulullah pergi. Dan tidak mungkin teman-teman Ali radhiyallahu anhu membocorkan kemana Rasulullah pergi. Karena Ali bin Abi Thalib ini sangat sayang kepada Rasulullah. Maka Ali pun dibawa oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy ini untuk ditanyai. Tapi Ali tetap tidak menjawab. Nah teman-teman, bagaimana kisah Rasulullah dan Abu Bakar ya, yang sedang menuju Bukit Sur untuk naik ke goa. Dia naik ke bukit ke Jabal Nur untuk masuk ke Gua Sur. Bagaimana kisahnya? Masih penasaran? Tunggu, sabar sebentar ya. Kita lihat dulu iklan-iklannya mau lewat berikut ini. Masya Allah teman-teman yang salih dan salihah. Wih, Masya Allah masih tetap anteng ya mantengin Radio Suara Gersik ya, Masya Allah. Karena penasaran ya bagaimana kisah selanjutnya dari hijrahnya Rasulullah ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bunda akan melanjutkan kisahnya. Rasulullah berjalan menuju Jabal Nur. Untuk menaiki Gua Sur itu tidak memakai alas kaki teman-teman. Tidak memakai terompa. Sehingga kaki Rasulullah ini luka-luka. Masya Allah kasihan Rasulullah. Rasulullah kakinya luka. Karena memang tidak memakai terompa teman-teman. Sesampai di muka Gua Sur, gua yang cukup sempit, Abu Bakar menahan Rasulullah. Wahai Rasulullah, bersabarlah di sini. Aku akan memeriksa keadaan gua. Maka masuklah Abu Bakar ke dalam gua. Di dalam gua yang tidak terlalu besar, yang cukup sempit itu, ada beberapa lubang ternyata teman. Dan lubang-lubang itu dikhawatirkan adalah sarangnya binatang-binatang buas. Seketika itu Abu Bakar menyobek sebagian bajunya. Dia gulung-gulung, dia sumpalkan di lubang. Dia sobek lagi bajunya. Dia gulung-gulung, dia tutup lubang satunya. Seperti itu. Sampai akhirnya ada 1 atau 2 lubang yang belum ditutup. Maka Abu Bakar menutup lubang yang belum tertutup itu dengan kakinya. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Wahai Rasulullah, masuklah. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam gua itu teman-teman.
saking capeknya Rasulullah berbaring di pangkuan Abu Bakar dan langsung tertidur. Masya Allah, perjalanan yang cukup melelahkan. Karena Jabal Nur ini sangat tinggi teman-teman, terjal, batu-batu. Sedangkan Rasulullah tidak pakai terompa. Maka ketika berbaring di kaki sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah segera terlelap. Namun tiba-tiba teman-teman, kaki Abu Bakar yang menutup lubang itu digigit oleh binatang buas. Binatang apa kira-kira ya? Digigit oleh ular. Abu Bakar menahan rasa sakitnya. Dia tidak berani mengeluarkan teriakan kesakitan karena khawatir membangunkan Rasulullah sedang terlelap tidur. Abu Bakar menahan rasa sakitnya. Sampai menetes. Air mata Abu Bakar keluar teman-teman. Menetes jatuh di muka Rasulullah. Rasulullah terbangun karena merasa ada air yang menetes ke mukanya. Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kau menangis Abu Bakar?" "Wahai Rasulullah, kakiku sakit. Sepertinya digigit binatang buas." Maka dengan izin Allah, Rasulullah mengeluarkan ludahnya untuk membasahi kaki Abu Bakar yang disengat binatang buas ini. Seketika itu teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Dengan pertolongan Allah, kaki Abu Bakar yang sakit itu langsung sembuh. Masya Allah, ini salah satu mukjizat dari Rasulullah ya teman-teman. Tapi teman-teman tidak boleh ceroboh ya. Karena hanya Rasulullah yang bisa seperti ini. Kalau teman-teman, na'udzubillah min dzalik, seumpama digigit binatang, jangan dikasih ludah. Karena hanya ludah Rasulullah dengan pertolongan Allah yang mampu menyembuhkan. Kalau teman-teman digigit binatang harus segera dibawa ke rumah sakit ya, diobati ya. Masya Allah, hanya Rasulullah manusia yang paling disayang oleh Allah, sehingga Allah yang menjaga keselamatan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar. Nah teman-teman, betapa Abu Bakar ini sangat mencintai Rasulullah, sangat menyayangi Rasulullah, sampai dia tidak berani mengeluarkan suara karena takut orang yang disayanginya ini terbangun. Masya Allah, begitu sayangnya ya Abu Bakar terhadap Rasulullah. Teman-teman di rumah juga sayang kepada Rasulullah. Oh Masya Allah, iya, Rasulullah sangat sayang sama kita karena Rasulullah menanti kita di telaga Kautsarnya. Masya Allah, maka karena itu kita juga harus sayang ya dengan Rasulullah ya. Masya Allah, siapa yang di sini sayang sama Rasulullah? Oh, semuanya sayang ya. Siapa teman-teman yang di rumah ingin bertemu dengan Rasulullah? Oh, ingin semua ya ketemu dengan Rasulullah. Siapa teman-teman yang di rumah bisa meminum air dari telaga Kautsarnya Rasulullah? Masya Allah semuanya. Semoga Allah kabulkan ya kita semua, Bunda, seluruhnya kru dari Suara Gresik, dan teman-teman semua yang ada di rumah pendengar Suara Gresik. Allah izinkan bisa bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah, bisa meminum air dari telaganya Rasulullah, di mana kalau kita meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Masya Allah. Nah teman-teman, itulah kisah sepenggal dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi belum selesai kisahnya ini. Kisahnya masih panjang teman-teman. Nah, apa? Mau dilanjutkan? Wah, ceritanya mau dilanjutkan ini? Beneran? Masya Allah. Tidak hanya sampai di sini saja.
Mau dilanjutkan lagi kisahnya? Oh, baik, baik, baik. Kalau gitu Bunda lanjutkan ya. Tapi teman-teman duduk yang rapi dong di rumah. Lomba duduk rapi. Hap. Wah, Masya Allah, hebat anak solih-solihah. Masya Allah, baik. Bunda lanjutkan ya. Nah, teman-teman, Rasulullah dan Abu Bakar ini berada di Gua Thur ini selama 3 hari 3 malam. Selama itu pula lah putri Rasulullah yang bernama Asma ini mengirim makanan untuk Rasulullah. Dan Abdullah juga putranya Abu Bakar ini mengirim berita ke Rasulullah bagaimana keadaan di Mekah. Satu lagi ada bekas budaknya Abu Bakar yang ditugasi untuk memerah susu. Dia bertugas mengembalakan kambing di sekitar Jabal Nur ini, di sekitar Gua Thur ini untuk memerah susunya untuk diminum Rasulullah. Masya Allah, sebuah kerja tim yang bagus teman-teman. Teman-teman juga di rumah begitu ya, harus bisa bekerja sama dengan temannya, harus bisa bekerja sama dalam sebuah tim yang hebat. Ini sebuah tim yang hebat teman-teman. Asma yang mengirim makanan, Abdullah sebagai spy, sebagai mata-mata yang mengirim kabar orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Kemudian Amir bin Fuhairah itu bekas budaknya Abu Bakar yang bertugas memerah susu, mengembalakan kambing di sekitar Gua Thur, memerah susunya dan diberikan kepada Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah bersiap-siap untuk segera meninggalkan Gua Thur. Ketika masyarakat kafir Quraisy di Makkah sudah agak reda, berita yang dibawa oleh Abdullah adalah mereka masyarakat kaum kafir di Makkah itu sudah mulai reda dengan tidak ditemukannya jejak Rasulullah. Padahal orang-orang kafir ini teman-teman sudah mengirim orang-orang untuk mencari Rasulullah ke segala penjuru, Masya Allah, ke segala penjuru arah, mengerahkan pencari jejak, dicari jejaknya Rasulullah. Tapi jejaknya sudah dihapus oleh Abdullah. Nah, tidak ketemulah jejak Rasulullah bersama Abu Bakar. Maka sudah mulai amanlah Abu Bakar dan Rasulullah menyewa seseorang yang dia bukan muslim tapi dia amanah. Abdullah bin Uraitik ini orang kafir tapi dia amanah untuk menjadi penunjuk jalan hijrahnya Rasulullah untuk menuju kota Madinah. Dan Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq tidak melewati jalan yang biasanya, tetapi melewati jalan yang tidak biasa. Dengan dibimbing oleh penunjuk jalan Abdullah ini ya, orang kafir tapi yang amanah ini. Nah, dengan penunjuk jalan ini sampailah Rasulullah di Kubah, teman-teman. Nanti kisahnya di Kubah ini masih panjang. Insya Allah kita lanjutkan kisahnya ya teman-teman. Biiznillah, semoga Allah mudahkan Bunda bisa melanjutkan kisah hijrah ini, karena kisah hijrah ini sangat panjang teman-teman. Dan luar biasanya ada banyak hikmah, banyak ibrah bisa kita ambil. Ayo, siapa yang di rumah masih ingat ibrah apa yang bisa diambil dari Rasulullah tadi? Oh iya, pinter. Rasulullah amanah, dapat dipercaya sehingga dipercaya orang-orang kafir. Betul, pinter. Orang kafir menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Iya, Masya Allah. Kemudian iya betul, Rasulullah penuh kehati-hatian, tidak ceroboh. Walaupun Rasulullah itu disayang Allah dan bisa melakukan perjalanan itu dengan bantuan Jibril dengan secepat kilat seperti Isra Mi'raj, tapi Rasulullah hijrahnya tidak seperti itu. Rasulullah tetap hijrah secara manusiawi, penuh dengan perhitungan, penuh dengan taktik dan tidak ceroboh. Selanjutnya, pintar, Masya Allah, teman-teman hebat. Iya, Rasulullah kuat, betul. Berjalan kaki, iya, sampai kakinya luka. Masya Allah, apalagi? Masya Allah, betul. Rasulullah dengan izin Allah bisa menyembuhkan luka di kaki Abu Bakar. Kemudian apa yang bisa diambil dari Abu Bakar ya teman-teman? Masya Allah, hebat semuanya. Abu Bakar sangat sayang sama Rasulullah. Abu Bakar tidak ingin membangunkan tidurnya Rasulullah walaupun dia
kesakitan digigit binatang buas. Masya Allah. Jempol 2 dong buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, sore hari ini kisahnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Kisah selanjutnya insya Allah dengan izin Allah, semoga Allah mudahkan Bunda bisa melanjutkan kisah hijrah ini. Karena kisahnya sangat panjang. Dalam kisah hijrah ini nanti ada beberapa peristiwa yang terjadi. Teman-teman mau tahu? Baik, Masya Allah. Tapi tidak sore hari ini ya. Kisahnya insya Allah akan bersambung lagi. Siap mendengarkan kisahnya? Masya Allah, siap. Baik, Masya Allah. Insya Allah. Sore hari ini Bunda cukupkan dulu kisahnya sampai di sini. Semoga kisah ini, kisah hijrahnya Rasulullah ini bisa membawa semangat kita menyambut tahun baru Hijriah ini dengan penuh semangat. Teman-teman yang di rumah tetap semangat. Masya Allah. Mana semangatmu? Ini semangatku, iya. Baik. Setelah yang satu ini, Bunda akan kembali bersama Bonbon. Tunggu ya teman-teman, setelah yang satu ini lewat. Bon, bangun. Masih ngantuk. Bangun. Bunda sudah selesai berkisahnya. Tapi aku masih ngantuk. Tadi kan sudah tidur di bawah. Iya. Ayo dap sana. Ayo dap teman-teman. Kok gitu? Aku kaget. Teman-teman masih mantau di sana ya? Iya dong. Teman-teman masih penasaran dengan kisahnya. Emang kenapa? Kisahnya belum selesai teman-teman. Kalau begitu pasti ada sambungannya dong. Insya Allah ya, dengan izin Allah, moga-moga Allah mudahkan Bunda bisa melanjutkan kisahnya. Kenapa? Kok tidak diselesaikan? Karena kisah hijrah ini panjang, Bon. Nanti ada beberapa peristiwa yang dialami Rasulullah dalam hijrahnya menuju Madinah. Oh, kalau gitu berarti sekarang hijrah Rasulullah part 1. Part 1? Apa part 1? Bagian pertama. Memang ada bagian kedua. Tuh, katanya tadi belum selesai. Iya, belum selesai ya teman-teman. Insya Allah nanti ada bagian kedua ya teman-teman. Wah, kayak sinetron dong, bersambung. Enggak lah. Emang sinetron toh yang bersambung? Iya, enggak ya. Enak tidurnya? Enggak. Enak. Kenapa? Tidur di bawah. Maunya tidur di mana? Di bangkuannya Bunda. Ya Allah, di bangkuannya Bunda. Kayak bayi. Karena aku masih kecil. Masih kecil, Masya Allah. Baik teman-teman, kalau sudah ada bonbon. Mulai deh, mulai. Enggak, maksudnya Bunda itu bilang sama teman-teman kalau bonbon itu menyenangkan. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Kirain aku cerewet. Enggak, bonbon enggak cerewet ya teman-teman. Cuma banyak ngomong. Sama saja. Sama saja. Teman-teman, aku itu nggak cerewet. Aku juga nggak banyak ngomong. Cuma aku banyak tanya. Banyak tanya katanya, Masya Allah. Bunda. Iya, kenapa? Bunda. Iya, kenapa? Bunda. Iya, Bunda kan sudah nyaut. Ayo kita salam. Kirain mau ngapain? Katanya opening. Kirain mau minta apa? Enggak. Ternyata bonbon ngajakin salam. Baik, teman-teman. Sore hari ini Bunda cukupkan ya sampai di sini. Iya, soalnya aku mau tidur lagi. Masa sore tidur, Bon? Enggak gitu. Oh enggak, aku soalnya mau mandi. Tadi belum mandi? Belum. Maksudnya mandi sore. Tadi pagi aku sudah mandi. Ya, nggak usah marah-marah lah. Teman-teman di rumah sudah mandi belum? Ya sudah dong, mendengarkan kisah sudah cantik-cantik ganteng-ganteng tentunya sudah mandi ya teman-teman. Oh ya, aku tak belum. Baik teman-teman, Bonbon mau mandi dulu ya. Emang Bonbon kalau mandi di mana? Di mesin cuci. Mandi kok di mesin cuci?
Iya. Ngok, 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 ngok. Ngok, 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 ngok. Mandinya Bon di mesin cuci. Aku kan boneka. Oh iya. Boneka, jadi kalau mandi Di mesin cuci. kalau teman-teman mandinya Di kamar mati. Bon, kok di kamar mati? Oh, Maaf, di kamar mandi maksudnya. iya di kamar mandi. Sebelum teman-teman semakin pusing dengan Bon. Nah kan, Bunda mulai lagi. Enggak, ya maaf. Ya, kita salam Bon sama teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Perjumpaan Bunda Dani dan juga aku, Bon. Yang paling ganteng, oh ye, yang paling asyik. Paling asik. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah.